Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini, bisa menghubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Yang di luar dugaan tampil 95 menit teman-teman. Aduh, semoga dia nggak cedera ya. Di babak pertama Cuadrado anyep banget nggak kelihatan, tetapi di babak kedua mulai kelihatan lah aksi individunya. Tapi kelihatan banget kok Cuadrado tampilnya masih belum all out ya, masih belum prima. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Gimana nih, siapa yang dini hari tadi nonton Inter lawan Sociedad? Setelah di dua pertandingan sebelumnya ya teman-teman, kita dihibur, diberikan pertandingan yang hujan gol. Kita bantai Napoli 3-0. Kemudian di partai berikutnya kita ngebantai Udinese 4-0. Terlebih di partai lawan Udinese ya, babak pertama pertandingannya permainan Inter sangat amat menghibur. Nah, dua pertandingan ini rasa-rasanya membuat kita berekspektasi bahwa Inter akan menang terus di setiap pertandingannya, akan terus menampilkan permainan yang menghibur ya di setiap pertandingannya. Ternyata di partai lawan Sociedad, aduh, anti klimaks banget ya. Permainannya monoton, bikin ngantuk, dan tidak ada gol sama sekali. Oleh karenanya gue ingin mengingatkan ke teman-teman, ingat ya teman-teman, tim yang kita cintai ini adalah Inter. Inter ya Inter. Inter bukan Madrid, bukan City, bukan Munchen ya. Klub yang diberkahi, budget tidak terbatas, punya banyak pemain bintang ya, pemain berkualitas di setiap lini. Bukan, Inter bukan tim yang seperti itu. Jadi kita harus kurang-kurangin nih ekspektasi bahwa Inter harus menang terus, hujan gol, tampil menghibur di setiap pertandingannya. Di partai lawan Sociedad dini hari kemarin ya, kita tampil dengan skuad terbatas dan Inzaghi mencoba menerapkan strategi pragmatis. Kita lebih banyak bertahan, menunggu kesempatan melakukan serangan balik cepat. Bahkan seingat gua, di babak pertama di 30 menit awal itu Sociedad menguasai penuh jalannya pertandingan. Kita bukan hanya terus diserang, tetapi tiap kali mau melancarkan serangan balik atau mencoba build up serangan, paling di sekitar passing keempat atau passing kelima pasti kerebut. High pressingnya Sociedad luar biasa banget. Kita mulai bisa mengembangkan permainan, mulai bisa membahayakan gawang Sociedad di 15 menit terakhir melalui aksi individu Marcus Thuram. Dan di satu sisi sebetulnya teman-teman, walaupun Sociedad mengurung Inter, membuat kita tertekan, mereka sendiri juga kesulitan membongkar pertahanan kita ya. Palingan bola cuma mentok sampai dengan area depan-depan kotak penalti. Begitu bola masuk ke kotak penalti langsung dihajar, disapu bersih oleh trio back kita yang tampil sangat solid, Augusto, Acerbi, dan Darmian. Sehingga tidak kaget di babak pertama akhirnya skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Nah, sementara di babak kedua Inter mencoba menerapkan strategi yang agak berbeda. Kita kencang di 15 menit awal, tetapi akhirnya tidak ada gol tercipta sama sekali. Sehingga sejak menit 60 sampai dengan 80 kita mulai mengendurkan permainan dan mulai berani menyerang Sociedad kembali di 10 menit terakhir. Tetapi sama seperti di babak pertama, sebaik-baiknya Sociedad maupun Inter menguasai jalannya pertandingan, membuild up serangan, ujung-ujungnya selalu mentok di kotak penalti. Kedua tim punya pertahanan yang sangat solid. Sehingga sampai dengan peluit panjang akhirnya ditiup oleh wasit, skor 0-0 tetap bertahan. Ya, sempat ada sih momen dimana Sociedad mendapatkan penalti ya, walaupun dianulir, itu udah sempat bikin gua deg-degan banget. Tapi ternyata setelah dicek oleh VAR, Kubo diving ya teman-teman. Ini kalau menurut data statistik teman-teman, expected goal baik Inter maupun Sociedad sangat seimbang. 0,72 untuk Inter melawan 0,73 untuk Sociedad. Jadi baik Inter maupun Sociedad dari sisi peluang bahkan satu gol pun tidak ya, cuma sampai dengan 0,7. Jadi wajar banget skor kacamata berakhir sampai dengan akhir pertandingan. Di partai ini teman-teman, prediksi line up Sky Sport dan Gazeta benar 100% ya. Kita menurunkan beberapa pemain rotasi. Ada Augusto sebagai center back kiri, menurut gue dia adalah penampil terbaik ya. Dia bisa mematikan Kubo. Lalu pemain rotasi lainnya yang dimainkan sejak menit awal ada Fratesi sebagai gelandang kanan, tetapi menurut gue penampilannya biasa aja, nggak begitu menonjol. Ada Cuadrado yang di luar dugaan tampil 95 menit teman-teman. Aduh, semoga dia nggak cedera ya. Di babak pertama Cuadrado anyep banget nggak kelihatan, tetapi di babak kedua mulai kelihatan lah aksi individunya. Tapi kelihatan banget kok Cuadrado tampilnya masih belum all out ya, masih belum prima. Lalu ada Alexis Sanchez yang tampil sebagai starter dan sangat amat jelek penampilannya.
Dan di babak kedua ada Arnautovic yang dimainkan tapi tidak mengubah apapun. Menurut gua dua penampil terburuk kita di lapangan justru dua striker backup kita ya, Alexis Sanchez dan Arnautovic. Ini bahaya banget nih. Kalau sampai salah satu antara Lautaro atau Thuram cedera, gua khawatir Arnautovic dan Alexis Sanchez tidak bisa mengimbangi, tidak mampu memberikan kualitas yang sepadan. Teman-teman, sama seperti tahun lalu, di tahun ini gua bikin kalender yang kali ini adalah kalender 2024 dengan tema Inter. Ini tema bukan sembarang tema ya, bukan cuman ada foto-foto pemain Internya nih, tetapi ada jadwal Serie A Inter di 2024. Ini gua kasih tanda nih, ini nggak kelihatan kali ya kalau di kamera, ntar gua kasih gambar yang lebih zoom. Ini gua kasih tanda di jadwal pertandingan Inter. Contoh, di bulan Maret tanggal 3 ada logo Genoa, tulisannya H. Itu berarti di tanggal 3 Maret kita akan melawan Genoa di kandang sendiri, home. Kemudian 10 Maret, away melawan Bolonya. Ada logonya nih, keren banget. Lalu di bulan Februari contohnya di tanggal 11 kita akan melawan Roma. Ini ada logo Roma, ada tulisan away-nya. Gokil banget. Ini adalah kalender meja. Dan bukan cuma ada kalender meja, gue juga ada kalender dinding yang jauh lebih besar, gokil, lebih enak lagi ngelihatnya. Tuh, mantap banget. 7 Januari, home Verona, ada logo Veronanya. Untuk harga kalender meja dengan kalender dinding sama ya, sama-sama 75.000. Tetapi kalau beli dua bukan 150.000, 125.000. Lebih hemat. Belinya di mana? Bisa beli di Tokopedia dan ada di Shopee. Linknya ada di kolom deskripsi. Terima kasih teman-teman. Dan kalau gue lihat secara umum ya, dari sisi permainan menurut gue Inter seperti kurang ngotot untuk menang. Entah karena takut cedera, entah menjaga kondisi supaya prima melawan Lazio. Dan gue secara pribadi sebetulnya gak setuju ketika gue baca sosial media banyak yang bilang bahwa hasil 0-0 ini karena Inter bermain buruk. Enggak juga. Menurut gue hasil 0-0 ini juga karena Sociedad tampil sangat baik sehingga kita kewalahan. Menurut gue permainan Sociedad dini hari tadi layak diapresiasi. Mereka menyerang dengan baik, bertahan dengan sangat konsentrasi penuh ya, dan 90 menit mereka tampil high pressing tanpa kekurangan energi sedikit pun. Kemudian kalau kita lihat dari penilaian pemain menurut Gazeta teman-teman, pemain terbaik kita Thuram, jelas banget aksi individu Thuram tuh luar biasa banget. Gue setuju. Tapi nilainya dia juga oleh Gazeta cuma dikasih 6,5. Pemain terburuk ada Alexis Sanchez dengan 5,5. Nah, dengan hasil ini, waduh, ini jelas sangat merugikan kita teman-teman. Karena di babak berikutnya, kini kita berpeluang menghadapi 3 raksasa Eropa. Ada Munchen, Madrid, dan City. Bahkan ada kemungkinan juga melawan Barca. Yang relatif lebih gampang kita hadapi di babak berikutnya ada Atletico Madrid, Arsenal, dan Dortmund. Aduh, padahal kalau kita lolos sebagai juara grup teman-teman, andai saja waktu lawan Benfica tendangan dari Barella nggak kena tiang ya, masuk ke gawang, itu kita akan finish sebagai juara grup. Dan lawan kita di babak berikutnya potensinya adalah Porto atau Shakhtar Donetsk, Leipzig, kemudian ada Copenhagen. Aduh, Inter ya, inilah Inter ya teman-teman, tim yang kita cintai. Kalau bisa susah, kenapa harus gampang? Nah, setelah selesai pertandingan, ada statement menarik di konferensi pers. Pertama dari Acerbi, dia bilang begini: Real Sociedad bermain dengan sangat baik. Mereka walaupun tidak menciptakan banyak peluang, tetapi juga membuat kami kesulitan dalam membuat peluang. Mereka sangat kuat dan teknis. Sekarang undian akan sulit, kami akan melawan tim-tim hebat, tetapi kami juga merupakan tim yang hebat. Kami akan menghadapi yang terbaik dari yang terbaik, dan kami tahu itu akan terjadi cepat atau lambat, dan sekarang akan terjadi di 16 besar. Kemudian jurnalisnya bertanya, Anda bermain setiap pertandingan, apakah Anda sedang ada di puncak fisik Anda? Acerbi menjawab, saya hanya mencoba menjalani hidup sehat dan kuat dalam latihan, selalu memberi diri saya motivasi yang besar. Lalu ada statement juga dari Augusto teman-teman, dia bilang begini: kami bertahan dengan sangat baik, khususnya saat menghadapi Takefusa Kubo. Ini adalah pertandingan yang sulit, tetapi bagi saya bisa memainkan lebih dari satu peran itu sangat bagus. Saya selalu siap untuk membantu tim ini. Kami melakukannya dengan baik di lini pertahanan, dan kami bisa saja lebih tajam di lini depan. Lalu saat ini kami tidak akan memikirkan Liga Champion. Kami masih punya waktu hingga Februari. Sekarang saatnya untuk fokus di Liga. Mantap Augusto. Lalu sebagai penutup ada statement juga dari Simone Inzaghi. Dia bilang begini: saya memuji anak-anak di ruang ganti. Jelas kami ingin menang, tapi ada lawan yang sangat kuat.
kami tampil jauh lebih baik dibandingkan leg pertama dan kami tidak kebobolan dan memiliki peluang terbaik dibandingkan mereka. Tidak ada lagi yang perlu saya katakan kepada anak-anak. Real Sociedad memainkan sepak bola yang bagus dan kita juga melakukannya. Lalu yang terakhir untuk Cerewetin Inter hari ini teman-teman, gua akan undi pemenang giveaway 100.000 ya untuk 2 pemenang. Yang pertama adalah penebak skor Inter lawan Udinese, skor akhirnya 4-0. Dan yang kedua adalah pencetak gol pertama Inter, yaitu jawabannya adalah Hakan Calhanoglu. Oke, akan gua undi menggunakan Wheels of Name. Ya, untuk pemenang pertama giveaway tebak skor Inter lawan Udinese adalah Handricksko01. Bro, langsung DM Instagram gua aja ya untuk gua transfer 50.000 rupiahnya. Kemudian untuk pemenang kedua, kita coba undi ya, pemenang tebak pencetak gol pertama Inter lawan Udinese. Dan pemenangnya adalah si Joni. Bro, langsung bro DM gua untuk gua transfer 50.000 rupiah. Terima kasih banyak ya untuk Castello ID yang mensponsori giveaway ini. Untuk bagi teman-teman yang belum beruntung, jangan berkecil hati karena di setiap pertandingan Inter di bulan ini akan ada giveaway tebak skor. Jadi pantau terus Instagram @cekinggita. Terima kasih teman-teman untuk kebersamaannya. Silahkan tuliskan pendapat teman-teman, analisis teman-teman untuk partai Inter lawan Sociedad di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan ceking